Ya. Anjay. What's good? What's good, man? Akhirnya kita kembali mengudara lagi, boy. Ya, setelah sekian lama. Dan kita nonton tenis hari ini. Nonton tenis, kita sudah saatnya, momentumnya adalah kita reaction melihat pertempuran antara two titan of tennis world as of today ya. Jannik Sinner melawan Carlitos Alcaraz. Itu ada kamera lu di situ. Jadi kita baru mengudara lagi teman-teman karena kesibukan satu dan lain hal. JJ dengan kesibukannya, gue juga. Tapi kita sepakat momentum US Open ini terlebih khusus karena finalnya adalah dua abang-abangan tenis. Kita harus nonton. Kemarin sebenarnya kita itu pengen reaction live hari Senin subuh ya. Iya, Senin jam subuh. 1. Cuma si satu. Tapi kemarin aku berpesta pora 3 hari. Begitu sampai tidak sanggup. Makanya kita putuskan, kita tahan diri, tidak menonton highlight sampai dengan momen ini. Kita akan reaction pertama kali. Jadi kita nontonnya highlight ya. Highlight ya. Nah, tapi sebelum kita masuk, mending J, karena kan kebetulan kita bersama dengan connoisseur tenis, ya kan. Mending kita bahas dulu sekarang the state of tennis world tuh kayak gimana ya. Jadi kan gara-gara menang Alcaraz di US Open dia naik ke peringkat 1 ya. Tadi gua cek poinnya itu dia sekarang ada di 11.540 poin, 11.000 poin. Jannik Sinner 10.780. Oh, jadi Alcaraz sekarang nomor 1 ya? Alcaraz naik karena kan di US Open kan Jannik Sinner tuh mempertaruhkan 2.500 poin kalau nggak salah. Oh iya, kan? karena tahun lalu dia juara. Tahun lalu dia menang. Nah, tahun ini langsung turun. Tapi peringkat 3-nya Zverev, peringkat nilainya cuma 5.900, jauh banget. Karena kan memang tahun ini Zverev nggak ada menang kayaknya major ya. Ya, kalau menang major kan poinnya gede banget. Dia juga kayaknya ATP 1000 nggak ada tahun ini menang Zverev. Mungkin. Ya, jadi makanya jauh banget nih margin poinnya nih. Dan dia tuh pemain yang selalu ada di top 10, top 5 selama beberapa tahun terakhir, tapi nggak pernah juara-juara. Tapi dari zaman Djokovic Nadal masih dominasi. Itulah ya Pak, memang kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri karir atletik itu sangat dipengaruhi oleh hoki. Karena si Zverev gue yakin kalau dia lahir tidak di era yang sama, dia itu kan di gap year ya, antara eranya Big Three dengan eranya Jannik sama Carlos. Transisi. Dia bagus banget waktu itu. Mungkin dia mungkin nggak tahu ya sebagus Jannik Sinner atau si Alcaraz waktu itu. Cuma di saat itu Djokovic, Nadal, Federer pun masih around. Mereka masih top banget. Dan dia waktu itu kan udah mulai menang-menang. Oh iya, dia bagus semifinal. Tapi yang sering gue tonton tuh, yang sering gue lihat pembahasannya, dia tuh kayaknya punya semacam mental block ya. Si Zverev tuh. Jadi setiap kali kayak clutch point, break point, poin-poin yang krusial tuh dia sering buat unforced error gitu loh. Dulu kalau gue nggak salah dia kan pernah final Australian Open ya kalau nggak salah. Oh iya. Final lawan... Gue lupa. Miss backhand satu tangan si Dominic Thiem. Oh, Dominic Thiem. Dia udah leading juga set terakhir 5-4 atau 6-5 kalau nggak salah. On serve. Crumble ya. Ke break, kalah. Nah itu makanya. Ya tapi ya itulah ya. Transisi. Dan Dominic Thiem juga korbannya. Itu generasi 90-an kan. Yang beruntung kayak cuma Medvedev ya, dapat 1 ya. Medvedev dapat 1. Tapi 3 kali final dia. 2 kali sama Nadal, 1 kali sama Sinner. Sama Nadal kalah kan? Kalah kan, ya. Sama Nadal kalah, udah 2 set kosong juga. Iya, betul. Di dia kalah juga. Jadi ya nggak hoki aja. Dia juga salah satu yang nggak hoki, tapi dia dapat. Generasi 90-an, tapi cuma dia yang dapat. Soalnya lompat tuh kan dari zamannya Big Three ke Sinner sama Alcaraz, tapi tiba-tiba cuma dia yang bisa ngalahin si Djokovic waktu Djokovic masih di tahun-tahun yang lebih bagus. Siapa itu? Medvedev ya. Di final. Kan gak gampang ngalahin Djokovic di final. Iya, betul. You need to be special. Harus ada sesuatu yang spesial, harus sesuatu yang luar biasa. Dan hal lain yang satu fenomena yang menarik juga buat gue ya di US Open ini adalah gue melihat how beautiful it is untuk sebuah negara itu rally behind one player gitu loh. Kayak kemarin gue ngelihat pas Janice Chen. Oh iya. Iya kan? Janice Chen kan kemarin begitu dia menang itu euforianya di kalangan masyarakat Indonesia itu luar biasa sekali berasa. Itu sangat dirindukan sekali pasti euforia seperti itu kan, di mana ada orang yang bawa bendera kita bertaruh berjuang di stage tertinggi paling masyhur di kompetisi tenis. Dan walaupun dia di UCLA kalau nggak salah, Janice Chen tuh ya dia. Ya, jadi dia itu kalau nggak salah memang orang yang udah lama tinggal di sana lah,
Jadi memang bisa dibilang build up tenis dan fundamental tenisnya itu harus diakui bentukan sana. Dia gitu. main di college di sana. Main di college ya. Kalau gua nggak salah College UCLA, dan ntar teman-teman coba bantu cek ya. Dia main NCAA tapi nggak tahu universitasnya apa. Pepperdine. Nah, jadi gue tuh kemarin kayak ngelihat the whole country rally behind her tuh kayak what a beautiful moment. Sama lah kayak si Alex Eala kan. Ya, dan ini tuh olahraga yang salah satu olahraga yang paling sulit untuk masuk di top 100. Betul. Top 50 lu mesti spend duit banyak banget. Bahkan duit yang lu dapat nggak setara sama yang lu spend. Well, kemarin sih Sabalenka dapat $5 juta, tapi kan juara 1 ya kan. Dan ini ini memang tantangannya kembali ke topik-topik yang dulu kita pernah bahas ya di konten kita sebelumnya, bahwa mencapai titik itu tuh memang takes a lot, it takes a village gitu loh untuk membuat seorang pemain tuh sampai ke titik. Bahkan untuk Janice Chen bisa menang di first match aja itu euforia udah luar biasa sekali kan. Bayangkanlah kalau tiba-tiba nanti ada 1-2 orang lagi. Gue yakin sih event sekarang Indonesia sedang terpadel-padel. Gue yakin kalau ada 1 orang 2 orang pemain selevel padel Alex Eala yang mewakili Indonesia, itu gue yakin pasti atmosfernya mantep banget. Tapi nggak tahu ya, soalnya kayaknya di bagian industri pertenisan sama pertenisan prestasi nggak nyambung di sini. Iya sih. Orang bakal cetok terpadel-padel. Iya. Menurut gua. Betul. Selamat kalian yang terpadel-padel, lanjutkan. Dan harus gua akuin padel emang seru sih. Jadi menurut gua hanyalah orang-orang kekanak-kanakan dan petty, hanyalah anak-anak tenis yang kekanak-kanakan dan petty lah yang tidak mau mengakui kalau padel itu seru. Karena memang seru, coy. Lu itu menurut gua aneh. Masa sih? Menurut gua aneh. Gini. Two things can be true kan. Artinya maksud gue bisa benar kalau tenis itu seru dan padel itu seru. Kan nggak harus kita compare dua-duanya. Iya, tapi maksud gue sebagai pemain tenis yang main padel tuh menurut gue ya kita embrace aja gitu loh. Karena memang ini lagi eranya padel. Ya lagi eranya padel. Lagi eranya padel. Ya, kalau gue sih pribadi ya bisa dimainkan, bisa main. Terlebih lagi kayak gue udah punya pengalaman di tenis. Ya. Jadi lebih mudah untuk bermain lah ya. Ya mungkin buat bergaul buat gue. Betul. Mungkin kalau buat kalian yang senang-senang bergaul, bertemu dengan teman-teman muda, silahkan. Emang jadi spot nongkrong Pak sekarang, Pak. Nongkrong. Orang tuh meeting, kayak gue juga udah berapa kali meeting di lapangan padel gitu. Jadi kalau gue tuh merasa gue tuh tidak mencari padel sebagai sebuah olahraga. Yang gue cari tetap tenis lah kalau gue. Tapi kalau gue diajak gue main. Jadi maksudnya gue bisa mengerti kenapa orang tuh sangat-sangat tertarik dengan padel. Dan satu fenomena yang harus kita akui teman-teman, ternyata sebenarnya hampir semua orang Indo tuh pengen bisa olahraga raket. Tapi karena mungkin badminton terlalu mainstream, tenis terlalu sulit. Nah, jadi begitu ada padel, diakomodasi kepentingan komersialnya, kepentingan kontennya, kepentingan yang lainnya. Jadi ya beginilah. Tapi kan ada emang yang kayak seperti saudara Aizen ini mungkin ada kepentingan kerja, meeting dengan klien atau dengan dia punya rekan usaha. Tapi ada juga orang-orang yang FOMO. Betul. Tapi kalau gue jujur sendiri melihatnya ada yang FOMO buat pansos dan lainnya. Kalau gue nggak FOMO, gue JOMO. Apa tuh? Joy of missing out. Anjing. Joy, I feel joy when I miss out that thing. So it's joy to the world, joy of missing out. Anjing. You find the beauty behind missing out something ya. Jadi nggak selalu semuanya juga mesti diikutin. Betul. Bikin diri stres. Tapi intinya teman-teman, jangan mau di gaslight takut main padel karena takut dibilang FOMO. Main aja nggak apa-apa. Ya, main aja. Karena padel tuh sekarang udah menjadi tempat jadi epicentrum peradaban menurut gua. Ani-ani jualan di tempat padel. Oh iya, itu paling bagus. Kenapa? Dia cuma perlu bayar 120.000, 125.000. Iya, marketnya jelas. Masuk udah kelihatan langsung. Betul. Aduh, sorry, gue spill up. It's okay, tapi maksudnya kan itu realita yang semua orang harus bisa embrace gitu. Sama lah kayak kalau tempat minum, tempat berkumpulnya orang-orang yang pengen have fun dan punya duit, ada ani-ani jualan. Cuma yang jualan kayak LC gitu juga banyak kan yang kalau di tempat minum gitu. Yang official, kalau yang ini kan nggak kayak lu sewa orang, tapi kayak lu ajak hangout. Dan kata teman-teman gue, alasan ke pasangannya itu enak. Oh mau padel ya kan, padahal ketemu pacarnya, ketemu ani-aninya. Ada salah satu teman. Orang dekat lah ya. Orang dekat yang berkeluarga, namun dia main padel abis itu pulang katanya alasannya
padel kan, tapi dia pergi minum juga sama ya kawan-kawan wanita. Artinya kan jadi one stop solution untuk kegiatan pria-pria hidung belang juga. Ya, oke, one stop solution. Oke. Jadi bisa minum juga di sana. Oke. Kita mulai ya. Kita mau nonton aja. Reaction. Ini kita nggak bisa kena ininya, nggak bisa kena gambarnya. Bisa aja nanti. Go. Yannick and Carlos. What a face. Ini poin pertama ya. Mereka ini berdua intensitasnya tinggi dari awal sampai akhir sih. Kita pause dulu, Pak. Gua tuh selalu kalau nonton Yannick Sinner itu ya, dia itu mukul keras asu, tapi konsisten asu. Apa menurut lo yang bikin dia bisa kayak gitu ya? Well, other than talents lah. Kok ya pasti kan talent, tapi gue ngeliat kayaknya dia punya salah satu yang paling bagus dari dia tuh kakinya dia. Kalau lo lihat dia main tenis ya, lo lihat record highlight atau video orang mukul forehand, pemain lain seperti Taylor Fritz, Jannik Sinner dan yang lainnya, lo mesti lihat kakinya dia. Kakinya dia tuh bener-bener nekuk banget. Ketika lu nekuk itu kayak lu nancep di tanah, jadi solid. Iya. Jadi lebih solid. Bending force-nya gitu ya. Iya. Jadi ketika dia mau eksplosif untuk weight transfer ke depannya maksimal. Bagus, gitu. Maksimal. Sebenarnya pemain yang lain dia kayak gini. Jannik tuh bisa sampai kayak gini banget, rendah banget. Dan itu ada penjelasannya, backgroundnya dia skiing. Bener. Jadi fondasinya firm ya, firm. Kakinya ya. Jadi dia kalau mukul bola, coba kita play. Kita lihat ya. Ada yang satu yang gue maksud di sini nih. Coba lihat, dia dekat banget sama garis dibanding pemain lain. Lihat kakinya. Bam. Oh iya, betul. Pemain lain tuh biasanya abis serve itu paling nggak ada 1-2 meter di baseline. Kalau Jannik itu nggak begitu jauh dari. Udah gitu dia steppingnya itu precise gitu ya, kayak never let to the ball lihat gitu loh. Bam, dia naik langsung ambil. Anjing. Kecuali emang dia harus defense kayak gitu ya ke belakang ya. Alcaraz pukulannya udah top spin kencang di ujung lagi bangsat sabi asu. Kita lihat aja. Oh iya bener. Kecuali emang dia harus bertahan ya, dia pasti mundur. Iya. Dia masuk. Bang. Lihat Alcaraz ini. Base-nya Alcaraz tuh kayak 2 meter di belakang base-nya dia 1 meter. Mirip kayak Medvedev ya. Medvedev jauh kan ke belakang kan. Bisa 4 meter di belakang. Iya. Gue lihat orang yang tidak kerepotan ngebalikin pukulannya Yannick cuman Alcaraz doang aja. Yang lainnya orang repot. Dia fit, dia cepat, dia kuat. Betul. Tipikal orang Spanyol. Oh, tipikal gamenya ya. Tipe pemain Spanyol, cuma udah lama nggak ada orang Spanyol yang mukulnya sekencang dia aja. Iya, betul. Jadi dia kalau tipe lihat pemain Spanyard itu bolanya heavy spin. Betul. Dia pelari di belakang. Gua ngakuin permainan gua seperti orang-orang Spanyol juga main di clay. Makanya lu favor clay ya. Gue suka clay. Gue main di belakang. Cuma bedanya Alcaraz tuh dia punya tembakan-tembakan ajaib gitu. Betul. Dia shot makingnya harus gue akuin 99 sih. Gak selalu kayak pemain Spanyol. Kalau lihat pemain Spanyol banget tuh Nadal. Dia rally lama banget. Emang bolanya susah muter banget bolanya. Alcaraz bolanya nggak. Tapi kalau kayak gitu jadi sangat mengandalkan atletisme kan kalau kayak gitu kan. Iya. Makanya dia cederanya kan banyak kan. Tapi Nadal cedera. Semuanya juga cedera, tapi nggak ada yang pikir Ronaldo bisa juara 13 tahun berturut-turut. Masih 13 Grand Slam. 14 ya? 13 atau 14 gitu. Antara itulah ya. Betul. Grand Slam ini apa namanya? Roland Garros itu gila. Dan dia berturut-turutnya 4 apa 6 gitu. Banyak. Dia cuma pernah kalah di semifinal. Dia kayaknya nggak pernah kalah di final. Pernah ya? Pernah. Sama Roger. Pernah sekali. Atau Djokovic. Coba nanti koreksi kita ya, cek ya. Dan ini tipe pemain Alcaraz tuh punya variasi juga bagus. Iya, makanya tadi gue lupa yang gue bilang. Kalau orang nanya gue, apa menurut gue skillnya Alcaraz yang paling gokil tuh shot makingnya sih. Makanya dia tuh suka bikin crazy hit, bola-bola yang anjing itu gue gak kebayang. Gue yakin tuh gak dilatih sama dia pukulannya gitu loh. Tapi murni ini aja, refleksnya dia aja gitu. Dia murni gitu. Tapi God like impulse dia aja. Dia memang pas kalau pelatihnya, gue rasa kan pelatihnya juga juara Grand Slam. Juan Carlos Ferrero. Iya. Pasti dia latih. Emang masih sama Ferrero sekarang dia? Gua nggak tahu sekarang dia. Dulu kan yang pertama kali menemukan Ferrero kan? Ya, dia kan terakhir masih yang kayaknya Wimbledon kemarin sebelum itu apa? Clay Court French Open. Dia masih sama Ferrero. Oh, pokoknya vlognya dia yang di YouTube itu masih sama Ferrero. Vlognya di YouTube masih Ferrero. Dia kalau lihat pasti karena
pelatih ini pasti tahu pasti itu akhirnya dilatih. Jadi bagi pelatih yang jeli itu dia tahu ini dia punya special pukulan dia seperti ini. Itu pasti dibentuk lagi. Ya, jadi awalnya mungkin murni refleks, tapi karena dia terbiasa kelihatan ini orang bisa mukul kayak gini jadi dilatih ya. Iya, dia nggak perlu pukulan kayak si Sinner yang roket. Saya kecepatannya 90 atau 100 km per jam bisa 50 kali. Dia mungkin 70 tapi bam tiba-tiba 130. Betul. Itu yang bikin dia menang. Banyak yang bikin Sinner. That's a great way to describe Alcaraz sama Sinner, discrepancy-nya sih betul. Bahkan semua pros juga ngakuin seperti itu. Dan lebih enak nonton Alcaraz. Tapi memang iya sih, lebih fun memangnya shot making soalnya. Kita lihat nih. Tuh, oke. Tapi dia rentan untuk miss yang kayak gitu. Iya, betul. Makanya kan kalau Alcaraz tuh dibilang the ceiling is so high, but the floor is so low gitu ya kan, karena dia inkonsisten juga. Lihat. Gue nggak bakal pernah lihat Jannik Sinner mukul out sampai 2 meter kayak Alcaraz. Betul ya. Betul. Memang Alcaraz tuh di poin-poin penting gila. The bigger the moment, the better he play ya. Benar. Kayak terkadang out of the world. Bahaya banget pukulan X. Bolanya bisa ke sana, coy. Gokil. Gila ya. Anjing, Alcaraz. Karena botak tuh dia jadi aerodinamis. Lihat. Itu murni shot making tuh. Ridiculous. Abis itu dia tiap kali poin dia ada senyum. Iya, jadi ekspresif ya. Ekspresif. Jadi kayak gimana ya? Asik aja tonton. Orang lebih relatable juga, orang lebih senang nonton lah memang. Ini parah sih. Just tipis asu first touch ya. Iya. Itu yang Sinner nggak punya, bro. Iya, betul. Oh. Tapi dia ini aja cold-blooded killer mesin aja gitu ya. Iya, Sinner tuh kayak robot yang udah program mainnya kayak gini. Kok A jawabannya B jawabannya C, udah gitu, udah. Tak tok. Kalau Alcaraz tuh 2x2 bisa 700 ya. Makanya Alcaraz sering kalah sama pemain yang di bawahnya dia. Tapi Sinner hampir nggak pernah kalah sama di bawah top 10. Iya kan? Hampir nggak pernah. Sinner stabil ya. Stabil. Kayak Alcaraz tuh ya gimana ya? Gue nggak tahu kata-kata yang bisa ngedescribe dia ya. Dia ya. Itu gamenya full with the flair aja. Full with the flair and joy. Tajam masuk. Das. Lihat, lu bisa lihat tangannya beda. Tapi tadi itu pasti jadi net gara-gara heavy spin kan? Iya, bolanya juga berat. Benar analisa lu karena kelihatannya terkadang heavy spin tuh nggak cepat bolanya, nggak kenceng. Iya. Tapi di racket tuh muter kayak dia muter di bola. Itu yang bikin susah. Bola-bola heavy spin lu mau macem-macemin kayak di bacok atau di apa? Nyangkut jadinya. Tricky. Bahkan lu mau tabrak tok juga. Terkadang tuh goyang. Tabrak volley? Iya, tabrak volley goyang. Nggak segampang itu. Tapi gue kaget sih 6-2 coy. Kaget sih gue 6-2. Kalau 6-4 gitu masih make sense lah. Berarti kebaraknya 2 kali kan? Ya, kalau 6-2 kan? Emang set pertama nih kayaknya dia banyak banget sih yang spektakulernya. Iya. Set the tone ya? Iya. Tuh, down the line. Anjing, nice banget. Dan dia tenang. Famu. Cuma bro, fit. Nih anak fit, man. Siapa? Si Carlos? Iya sih. Strong. Tapi sekarang gue perhatiin memang ada kemarin analisisnya tuh archetype main tenis itu memang udah harus tinggi ya. Cuma Alcaraz lah yang nggak tinggi main tenis, yang nggak di atas 6 feet. Tapi ada prosnya dia 6 feet kok, dia 6 feet pas. Yang dia semua di situ. Sinner 6'3". Tapi lu mesti lihat dong, juara Grand Slam yang 20 di atas 24 kali juara Grand Slam, Djokovic tuh 187. Nadal 185, Federer 185, yang rekor paling banyak digabungin dari generasi kemarin 185. Iya kan itu berarti 6'1". 6'1", iya, kan? 6. Tapi maksudnya Pak, jadi yang gue perhatiin tuh udah berubah archetype-nya karena gamenya tuh getting faster. Jadi memang yang kayak Sinner ini sekarang nih yang paling favorable nih. Jadi lean and long kan? Lean and long, benar. Perubahan zamannya beda, sport science-nya ada, cuman dimanapun, kalau nggak tahu ya, analisa dari gue nggak tahu, tapi kita bisa cek. Iya.
di olahraga manapun termasuk sepak bola, lu lihat kata-kata yang paling jago di bawah 190, di atas 180. Dan itu selalu sih, itu golden ratio sih. Lu lihat Cristiano Ronaldo Golden 187. Iya, Iya kan? Ronaldo botak 183. Iya. Iya kan? Itu golden ratio sih, betul. Kata-kata di situ yang GOAT-nya itu di angka-angka Betul. itu. Jarang banget yang di atas itu jago. Jadi kalau kalian nanti punya anak mau jadi atlet, kalau dia tingginya udah di range itu, nah Ya. itu masih mungkin tuh. Tapi kalau di bawah itu mending gak usah. Ya, Mending suruh sekolah yang kalau lu benar. mau bersaing di dunia ada Top of the world. lu mau lawan mereka Anjing, di nice top banget. 200 cuma 2 orang kali. Yang 6 foot, yang 5 foot. Nice banget. Ini Sinner menang setnya ya. Udah gitu, yang kerennya itu bukan keren lah, yang pas itu dua-duanya atlet Nike. Heeh. Iya kan? Terus yang lucu tuh they like each other gitu loh. Kan kalau dulu kan kayak awal-awal Federer, Nadal sama Djokovic kan agak dingin kan. They don't like each other. Nah, mereka paling dingin ke Djokovic sih. Iya, karena kan dianggap ini anak baru kan. Iya. Das. Penyusup. Lihat tuh. Mungkin orang tinggi 190 nggak bisa secepat Iya, Alcaraz muter forehand kayak ini. betul. Tapi di bawah 180 langkahnya terlalu kecil untuk muter secepat itu. Ya Nick ini 6'3". 6'3 itu 189 kali ya. Enggak, lebih dong dia 193 kali. 93 ya. Ini 6'3 dia. Secara fisik juga gokil sih. Kayak nggak ada ekspresi, jarang selebrasi ya kan. Jadi orang kurang relatable gitu sama dia. Benar. Jagonya mah jago asu. Yang gua rasa Alcaraz sanggup sih. Sanggup mungkin 15 Grand Slam dapat kali. Boy, sekarang aja udah 6 boy. Ya, Umurnya masih 23 boy. bener. Lebih lah. Tapi kan kita nggak tahu dalam setahun 2 tahun lagi. Menurut gua hanya injury lah yang bisa merusak big Itu two. doang, itu. Hanya injury. Kalau gua bilang mungkin 15 dia bisa, 20 tuh masih susah. Berat sih. 15 dia bisa. Berat. 15 paling nggak dia punya 10 tahun. Tahun ini kan dia 2 ya. Dia tahun, mesti tahun, iya 15 tahun lah itu baru kecapai. tahun ini mereka 2-2 kan? Iya. 2-2. Kalau setahun 2, berarti kalau mau 10 lagi aja 10 tahun. Iya benar 10 tahun lagi 10 dari tahun konsisten. Nggak gampang. Untuk lu di top game sama-sama itu sama Djokovic nggak gampang. Bukan nggak gampang lah Pak. Cuman sepanjang tenis ada baru 3 orang Pak anjing. Dulu Boris Becker juga nggak lama kan? Nice, Djokovic lah yang. Ya makanya baru 3 orang makanya. Iya. Tapi memang ini Pak, gue lihat memang sekarang itu karena eranya sport science, kayak memang usia produktifnya atlet itu memang udah tambah-tambah panjang, kayak Ya, LeBron, bener dong. Cristiano. Kan sekarang mereka punya apa? Atlet udah nggak kayak zaman dulu. Atlet Iya. dulu main dengan talent doang. Betul, Sekarang betul. atlet tuh dibantu sains dari apa? Sport Dari dietnya science, dia, iya. dari recovery-nya, dia. betul. Ya, Tipe nutrisinya. latihan dicocokin sama R-type tubuhnya, iya, sama type tubuhnya. bahkan sama blood Genetiknya. type-nya. Dia Iya udah betul. bisa udah sedalam itu. Jadi hal-hal kecil itu berarti. Iya, makanya gue bilang ini hanya injury nih yang bisa merusak eranya Big Two ini. Indonesia kalau kita belum bisa memadai sampai di situ, belum bisa ngikut kayak gitu, masih berat untuk go internasional. Kalau gua sih Pak, feeling gua ya, memang harus ada katalisatornya sih Pak. 1 orang, 2 orang gitu. Kayak gini lah. Tunisia deh. Siapa pemain Tunisia selain Ons Jabeur? Nggak ada sebenarnya. Tapi maksudnya ada satu katalisatornya yang top 10. Habis itu menaikkan animo negaranya terhadap olahraga itu. Filipina kan, di Filipina kan setahu gua kan tenis bukan top sports ya. Tapi gue yakin gara-gara si Alex Eala itu pasti banyak banget gitu. Jadi cuma tetap bro, negara-negara ini kan gua nggak pernah lihat di tenis gitu ya. Sedikit yang gua lihat orang miskin jadi juara. betul. Jadi betul. maksudnya gua nggak tahu Jenis junior gua pernah lihat dia main. Maksudnya dia travel banyak, ngerti kan? Dan dia bilang sih emang gue traveling a lot. Dia bilang Dia it's so travel lot, costly. dia ya. ada uang lah untuk keluar, Aldila dan yang lainnya, Kristo ada sponsor. Tapi gue belum pernah lihat orang yang misalkan dari kere banget gitu ya, yang nggak ada background apapun keluarganya atau yang miskin gitu ya kasarnya ya, Iya. bisa go internasional tuh kayak non-existent apalagi di Asia.
Iya Kalau sih. di Eropa masih bisa. Djokovic itu buktinya. Karena mereka kompetisinya di Eropa semua. Betul, ya, mereka betul. traveling Iklimnya gampang. hidup ya. Di sini iya, nggak betul, ada betul. kompetisi, iklimnya. Makanya tadi gue bilang, Pak, kalau feeling gue harus ada satu memang God given talent aja. Kalau ada satu orang yang memang Tuhan bilang udah di Indonesia, lu dapat jatah nih pemain tenis satu. Habis itu dia masuk peringkat 20 aja. Nah, itu gue yakin pasti. Ya. Mantap. Moga-moga Jenis sih punya kualitas 30 dunia lah ya, gue yakin. Oh iya, Jenis ya. Dia jauh nggak sih di bawah? Jauh kan di bawah lu Jenis kan umurnya? Jenis masih 22, 20-an 23. ya? Kalau dia main kayak kemarin sih, dia bisa ngalahin mantan ranking 9 dunia. Tapi Jenis kemarin mainnya sabi banget sih. Oh iya, Jenis. mainnya kayak Ashley Jenis. Barty. Mantap. Ya, halo Jenis. Mantap Jenis. Dia kayaknya main Ashley Barty, dia punya slice. Cuma ya, kalau lawan Emma Raducanu, gila lu lawan seluruh dunia. Iya, Lu betul. tau nggak lawan satu dunia, karena semua satu dia ngefans sama Tapi dia. Emma Raducanu sama yang sabi banget Dan sih. dia mainnya bagus. Emang Dan sabi gimana pun banget. dia juara Grand Slam. Iya. Jadi Jenis oke. Dan US Open kan? Yang lu lawan itu juara Grand Iya, Slam. Kalau orang udah juara Grand Slam itu udah sangat spesial. Memang beda sih, experience-nya itu she's been there before kan. Jadi the tension won't hit her as hard as it hits you maybe, gue nggak tahu ya. Kalau misalkan ngelawan mungkin yang top 10, top 20 tapi belum pernah juara Grand Slam, dia bisa menang. Tapi kalau lawan juara Grand Slam tuh lain. Iya, Binder dan Dat itu ya. Gue punya juga ngerasa, oh dia pernah juara Grand Slam dan dia juga percaya diri gue juara Grand Slam. Iya, Dan betul, untuk dia betul. juara Grand Slam tuh, it takes something super duper Iya, iya. special. Bayangkan setahun cuma 4. Iya, nggak ada orang tuh yang juara Grand Slam tuh nggak bagus. Iya, Pasti betul. luar biasa. Lu lihat Jannik Sinner juara Grand Slam, Alcaraz, mutan semua yang juara. Parah sih. Jadi it's okay, Monster. Janis. It's okay, Janis. We rooting for you. Longest release 19 shots anjing. Lihat itu, drop shot. Drop shot Alcaraz juga parah sih tapi. Das! Dan tipe pemain kayak Alcaraz ya, kalau lu nggak make sure mati bolanya nggak bakal mati. Betul betul dikejar terus ya. Kejar terus. Kayak Nadal dulu. To produce a point of that quality from the Italian. Mallorca anjing. Gue terkadang sedih aja ngeliat Sinner. Kenapa? Udah mau menang nggak jadi. Salahmu sama Alcaraz. Tapi kan kemarin di comeback dia di Wimbledon, dapat 1. Out. Anjing, out ya? Out. Dismissed the majesty of Alcaraz in that opening set and came up with some of his own in this second. Ngomong-ngomong ya, gue paling nggak suka collectionnya US Open. Collection apa? Baju-bajunya. Soalnya biasa-biasa aja sih. Tapi Nike lumayan, tapi kalau lu lihat yang kayak Adidas yang lain tuh agak-agak aneh. Iya, bro. iya, Agak-agak iya, betul. norak. Even Betul, Lacoste masa hitam banget warnanya kayak. Wah, tapi Lacoste mau ngeluarin ini Pak, yang lambang kambing Pak. Ya, goat, Gue pengen kan? beli tuh Nah, kayaknya itu tuh, iya. yang lambang kambing Itu tuh. boleh tuh. My goat. Iya. Tapi kalau Alcaraz tuh bajunya asik, warnanya keren. Iya, iya, iya. Dan langsung laku banget Iya. nih baju nih, gue liat Laku. kemarin tuh. Apalagi kalau di Indonesia banyak yang Bajunya pakai. dia, bajunya Emma tuh kemarin laku. Pasti. Bajunya Sabalenka juga laku-laku tuh kemarin tuh. Lu lihat di mana? Lihat di ini, di internet. Topik pembicaraan, aduh nice banget. Yannick. Expressionless monster. Susah sih. Yang lain tuh susah mau ngalahin. Iya. Easy on the Makanya kemarin juga kan gue diskus sama Cynthia kan. Maksudnya kemarin tuh Djokovic gue juga harus mengakui emang no chance. Berat banget ngelawan mereka berdua itu. Berat banget karena dia kemarin lawan siapa tuh sebelumnya yang udah ngap banget tuh si Djokovic tuh. Lawan siapa sebelumnya sih Djokovic? Kemarin tuh Siapa dia? di Taylor quarter- Fritz. Taylor Fritz lawan Fritz udah ngap parah kan. Gimana ngelawan mas Spanyol kuat begini anjing. Nah, udah umur juga Pace. Kasihan lah. Wow. Ben Shelton tapi kalah sama orang tua juga sih. Iya anjing. Mana Rino? Kebot juga. Kebut. Manarino tuh yang ini kan, yang string racketnya rendah itu kan, Ya. terkenal tuh anjing. Dia dari dulu tuh di top 50. Kalau lu biasa berapa sih string racket lu? Hah? Tensionnya berapa lu biasanya? 44. 44 ya? Gue dulu bisa 60, sekarang 44. 60. Dulu pernah zaman junior gue 60. Buset. Sekarang 44 gue. Kan makin rendah tensionnya makin effortless mukulnya kan? Gue juga nggak tahu sepenuhnya tentang sainsnya tentang Oh. itu. Tapi harusnya kalau makin rendah harusnya lebih nempel bolanya. Lebih nempel ya? Karena kayak lu pakai net kan lu Berarti lebih flat ya pukulannya? nggak dong bisa jadi lebih spin.
tergantung sih. Kayak buat gua karena dia kan nempel kayak nangkep bola baru bisa buang. Oke. Kalau misalkan keras kan Mental ya bolanya. logik di otak gua ini masih Juan Carlos Ferrero. Iya. Pelatihnya. That's nice. Tuh. Tuh Alcaraz. Iya, Poin-poin gak penting ya udah dia kayak. Iya. Tapi abis ini spektakuler lihat. Di game yang sama ya. Anjing. Di game yang sama dia bisa punya 1 poin. Betul. Gak masuk akal jeleknya, tiba-tiba gak masuk akal bagusnya. Itu makanya the high is so high but the low is Tapi quite low. selalu di poin-poin yang penting dia bagus. Iya, benar. Clutch. 5-0. 5-0 parah sih tapi. Lima kosong. Ada nggak yang kasih Sinah kosong? Iya ya anjing. Walaupun mungkin berapa sih 6-1 ya? 6-1. Di sini sih kalahnya Sinner nih di game ini nih. Sinah frustasi. Iya pasti. Alcaraz sudah di ujung ke ujung. Tapi memang selama kompetisi ini Pak, Alcaraz tuh nggak ada dropping set sama sekali Pak. At all. Ya. Jadi memang dia lagi unplayable mode aja. Karena ini dia potong rambut kayaknya. Kayaknya iya jadi aerodinamis kan. Iya. Dan jujur ya nih raket babolatnya underrated. Gua nggak tahu kenapa kalian semua beli raket Yonex. Underrated ya? Underrated banget. Alcaraz sudah pakai, kalian tetap beli Yonex. Banyak orang tetap pakai Yonex. Kalau gua rasa sih mungkin ada faktor ini juga bosan Pak. Kan Nadal juga dulu kayak gitu kan model-model raketnya kan. Bener. Cuma kalau mau raket enak, pelopornya raket power ataupun raket apa yang enak itu mereka babolat. Iya benar. Mau Izon, mau brand Benar lain, sih, Technic benar Fiber ngikutin, nggak akan ada rasanya seperti pelopornya. Sama kayak Senar Luxilon. Luxilon ya. Banyak betul. yang mau niru, nggak akan ada yang sama. Household name aja udah ya. Gila. Anjing. The world's healthiest sport. Dia bisa mukul dari 3 meter di belakang secepat itu. Iya anjing. Lihat ya, dia berdiri di mana lihat di poin ini. Iya jauh asu 3 mundurnya. meter tuh. Dia bisa sekeras itu mukul. Tos, lihat ke sana. Diantar sama dia ya. Tapi jauh loh, bukan 3 meter dari baseline dia bisa Jauh lah. kayak gitu. Lihat Sinner. Kita lihat kakinya Sinner. Wow. Sinner jarang banget sih terlambat ngejar bola nih. Bam. Gila. Gak ada kejar lagi, gila. Tennis brain man, tennis IQ. Anjing. Curry. Steph, set lagi. Del and Aisyah. Ya. Alcaraz compose banget tuh di match ini. Tenang dia. Poise ya. Rare error. Kayak everything kayak on his side aja. Iya betul. Jadi semua. Service juga ngeri banget lagi. Gas. Lihat tuh. Gila. Masuk ke situ. Out. Oh, out. Yannick. Jujur sebenarnya gue pengen Sinner benang lebih banyak Grand Slam dari Alcaraz. Kenapa? Gak tahu dia kayak gue simpatik aja sama dia. Lo lebih suka sama playstyle-nya dia? Gue lebih suka Alcaraz, cuma kayak ngeliat Sinner. Balik. Anjing. Dimakan lah itu, kagak coy. Dia kayak, lu tau gak, dia udah nyoba aja, dia nyoba yang terbaik. Cuma lawannya dia bukan manusia, lawannya alien, ngerti gak lu? Betul. Lawannya lagi unplayable aja ya. Dan Bono ya? Bono tuh ya? Kayaknya. Dan bakal kayak begini terus, men. 5 tahun, 6 tahun. Betul. Seru lah, Pak. Jadi bisa konten terus kita, tiap kali mereka yang main. Wah, tipis asu itu. Tapi kalau tadi tak masuk, dapat kok Alcaraz tuh. Kalau tadi nggak out, dapat deh.
Crossland went for the ace up the middle. Double fault. Real stress test. 4 kali double fault loh dia, gila ya. Nggak pernah ya coy. Ini critical point, bro. Iya, Double iya. fault ini. Penentu ini. Iya betul. Soalnya kalau enggak dia bisa dapat break Dia point ke-break soalnya. Ya. berat. Orang Alcaraz yang kayak gini nih kok lu nggak boleh gengah dikit. Iya betul. Margin of error-nya kecil banget kan? Iya. Jadi waktu dia lagi jelek, lu mesti terus. Oh iya benar. Karena he won't give you many chances Iya. gitu loh to capitalize. Dan dia tipenya yang kayak dua langsung jago gitu. Dua jago. Langsung bagus. Kalau gue yakin kalau Sinner jelek mulu tuh mainnya. Iya. Tipenya gitu. Tapi stabil gitu jeleknya. Tapi jarang jelek. Jarang Iya, jelek. jarang jelek. Kalau Alcaraz lu nggak bisa tahu, men. Ya, 212 km per jam service X. Anjing. Jadi orang udah main 4 set masih bisa serve kenceng kayak gitu. Parah ya? Just extinguishing. Dan dia bukan surfboard kan surf doang. Iya. Dia ini main lari kiri Main, kanan iya, bro, bener. ujung ke ujung. Dan dari tadi making plays anjing. Iya. Second youngest man to get there. Or beat him. Kita yang Shanghai gimana boy? Jadi nggak boy? Apa? Yang Shanghai? Kayaknya enggak deh, Kayak nggak ya? Nggak pas waktunya ya? enggak pas. Ada tuh si Shanghai. Shanghai kayaknya asik juga tuh sebenarnya. Jadi kemarin si anjing ini sempat ngajak mau nonton Shanghai Major. Gue udah persiapan, udah gue siapin waktunya, udah ngajak orang-orang, tiba-tiba nggak jadi karena satu dan lain hal. Tapi sudahlah, siapa tahu masih rezeki. Iya. Kalaupun tidak kita nonton Siapa streaming tahu aja. kita ke Australian Open, ya nggak? Betul. Nanti kita nge-vlog di Australian Open. Tapi kalau AO, lu bilang berangkat, gue berangkat sih pak. AO deket pak. Gue nggak tahu, tapi kita akan cari tahu Iya. kita berangkat atau Kita enggak. telusuri ya. Gue pengen sih. Dia begitu tadi ke break, begitu Hancur sih pasti mentalnya ya, build Dari up-nya. dia ketinggalan 5-0. Iya, Set. iya. Begitu 4-0, 3-0 dia kayak ngeng. Udah deh set Kayak dia berikutnya aja. ngerasa kayak gue dipermainin sama Alcaraz. Iya, iya. Cuman Alcaraz yang bisa membuat Sinner oyong seperti ini. This guy need to put on some muscle, man. Iya benar sih. Padahal si Sinner nih, gue kemarin baca grafiknya, kan jadi kalau menurut kalau di survei para pemain ATP itu menurut mereka 2 stats yang paling penting dalam tenis itu adalah service dan return. Ya. Dan Sinner tuh sekarang lagi peringkat 1 dua-duanya. Untuk servisnya dia peringkat 1, return peringkat 1. Makanya cuma Alcaraz nih yang bisa bikin dia begini nih. Anjing emang. Peringkat 1 kan dari semua total percentage-nya, bro. Tapi yang percentage jeleknya tuh lawan Alcaraz. Iya, maksud gua setahun ini Iya. ATP ngerating Sinner tuh yang paling tinggi rating return sama servisnya. Cuman Bung Alcaraz sebagai kryptonite. Nice. Hampir tuh. Menurut tuh dari seluruh dunia yang mencintai Sinner sama Alcaraz banyak kan cewek. Alcaraz lah. Jelas itu. Karena yang gue bilang itu dia membuat orang tuh loving the sports gitu loh. Orang tuh jadi mau emotionally investing di gamenya dia gitu loh. Gara-gara Asik ya. dia itu semua bola dikejar. Bener. Iya kan? Atletis banget. Atletis. Dan dia kelihatan seperti atlet. Ekspresif, orangnya punya suka physical senyum, build, iya, jarang build-nya. marah. Terus pas kan ada tuh sempet ke capture dia pas lawan Sinner di mana itu ya? French Gua lupa. Open. French Open ya? Yang dia ngomel-ngomel di benchnya dia itu kan. Tapi dia ngomelnya pun kayak bilang, enggak, dia main lebih bagus daripada gua hari ini. Nah maksud gua, itu kan bikin orang tuh kayak rooting for him gitu kan. Jadi gua ngerti kenapa orang lebih banyak suka sama dia gitu. Sinner nggak kelihatan kayak atlet ya. Badannya lengki banget. Lean. Sambil lari pak, mukul kayak gitu pak, anjing. Ya nanti banyak orang yang justru main ski nih gara-gara Sinner. Djokovic tuh kayaknya juga skiing juga dulu. Wah tapi Djokovic pak,
kalau kita mau bicara upbringing, menurut gua dari 5 orang GOAT inilah ya, 3 Big Three sama 2 Djokovic yang paling tough, Pak. Karena dia itu pernah cerita, dia kan di era dia itu kan masih zaman perang kan, di Serbia itu kan. Iya. Dia tuh sampai harus pindah-pindah lapangan, Pak. Dari satu lapangan, terus di sekitar lapangan dia itu lagi ada perang, dia pindah ke lapangan lain. Jadi kalau dia itu dikenal sebagai orang yang punya the strongest mental fortitude, gue nggak heran gitu. Karena dia untuk main tenis saya harus ngindarin perang, anjing. Dia dari kecil udah ngerasain. Iya, karena pressure. Karena orang tuanya bukan dari keluarga yang super mampu, negaranya war ridden, tapi untuk mencapai goalnya itu, makanya kan ada kemarin gue baru nonton interview dia si Djokovic, dia bilang itu considering everything, losing is not an option for me, dia bilang itu. Karena gue nggak punya pilihan lain selain menang. Jadi itulah kenapa banyak orang yang dalam kurung susah secara ekonomi, banyak yang excel di bidangnya kan, karena memang mereka nggak ada opsi lain gitu. Ya dia dan udah terbiasa jadi dengan mental kayak. Iya, mentalnya mental pejuang lah. Pejuang. Pem. Lihat tunggu nih pasti ya. Gak tahan man. Iya. Berat ya. Karena dia lawan yang lain, jeder mati lawan Mati, bener. Ini balik terus. Udah itu baliknya susah lagi anjing. Baliknya susah. Padahal mungkin ya, Sinner balikin 1 kali lagi, Alcaraz miss. Iya mungkin. Cuman who knows kan? Iya. Dia pengen buru-buru matiin, dia bisa matiin lawan orang lain, dia nggak bisa matiin lawan Alcaraz. Padahal dia permainannya lebih konsisten dari Oh nice. up. Oh, ya. Dan itu spesialnya Alcaraz bro. Iya betul. Banyak banget yang bisa dilakuin. Drop shot, slice, volley Versatile yang banget aneh-aneh, banyak. Dia Match ini point. complete player. Championship point. Dia atlet. Atlet betul. Championship point, let's go. Dan dia bisa senyum. Match point dia malah senyum. Orang lain tegang banget. Iya, jantungan asu sih. Aduh. Championship point. 2 jam 42 menit. Termasuk sebentar sih itu Iya, ya. sebentar. Untuk final Grand Slam ya. Sinner banyak miss. Iya. Yang 6-1 itu sih paling bahaya. Rusak. Ace lagi anjing. Nice. Nice one. Sensationally bold and brilliant performance. Duh, they like each other gitu loh. Takes a 2020 Toilet break. Alcaraz. His most polished performance at a major so far. What a performance, Mary. Iya gak sih. Since the start of the tournament, in that first match against Rodney O'Tonkin. Ya kalau gue simpulin Alcaraz nih kenapa orang banyak suka, yang kayak lu bilang tadi, dia spektakuler, asik ditonton, dan dia bener-bener atlet. Ya. Kalau Sinner ya dia kan atlet, tapi gue nggak, maksudnya gimana ya? Gue memperhatikan hampir di semua sports itu ya, orang bisa punya skills yang sama gitu, tapi showmanship-nya yang bikin beda. Kenapa dulu Michael Jordan itu selain daripada dia jago asu, stand out dibandingkan yang lain? Kenapa kayak sekarang misalkan Shohei Ohtani di baseball, kenapa dia? Karena kan dia showmanship-nya ada kan gitu. Menghibur. Namanya aja lah kan, entertaining, mereka jadinya. bayar tiket buat Iya, nonton, jadi men. kayak kita nih misalkan mau nonton Shanghai Major, even kita nonton Alcaraz di hari ketiga, orang tuh nggak bakal rugi. Bener. Karena dia pasti spektakuler gitu ya kan, nggak bakal Bahkan nyesel bisa gitu. lihat, wah dia ngebantai orang 6-1 Iya, tuh spektakuler. Jadi karakternya, jadi Asik. kalau bahasanya media itu, gue lihat itu it's easier to root for him, gitu. He makes it easier to root for him gitu. Jadi kayak, kalau lu nonton dia menang 6-0, tapi lu datang nonton tuh karena lu mau lihat pukulan-pukulan spektakulernya. Kalau Sinner,
lihat dia menang 6-0 lu cuma kayak Ya udah, udah gitu. nggak ada lawannya emang. Iya benar. Siapa yang mau balik mau kurang main kayak dia. kurang flary sih dia memang. Kalau Alcaraz tuh terkadang biar menangnya jauh, biar kalah lu suka nonton gitu. Dia ada Iya betul. asik aja lah. Asik pokoknya. Berarti tahun ini 4 Grand Slam, French Open yang menang Alcaraz, Wimbledon Sinner, Wimbledon Sinner, AO Sinner, US US Alcaraz. Open. Nanti terakhir ini ya, Six King Slam ya, yang Yang di acaranya Arab, Iya. acara buang-buang Wah, duit itu. orang Arab. Ya, kalau itu mah ya mereka cari duit aja. Murni cari duit. Tapi murni mereka cari nggak terlalu paksa juga. Kalau yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya tuh mereka udah deket off season kan. duit. Oh, udah deket ini Desember ya? ya? ATP Final ya? Iya, Desember. Iya, ATP Final benar. Gak tau itu udah apa itu ATP Finals jadinya kan gua nggak tahu. Enggak beda. Beda ya? ATP Finals Ya mereka Desember juga kan. nggak cedera. Biasanya ATP Finals juga ATP Finals itu yang mereka juga mau fight lah. Maksimal. Tapi Iya. mereka lebih konsentrasi ke Grand Slam Iya. pemain-pemain ini. Lu punya memori nggak ada match tenis yang membuat lu pengen jadi atlet? Match tennis. Momen tenis atau match tenis yang lu kayak this is the game that makes me wanna do this for my life. Gue Nggak ada lo ya? nggak bisa inget sih. Begitu banyak. Kalau pemain tenis yang paling inspire lu, Nadal sih kayaknya lu ya. Kalau Gue suka Nadal, gue suka Kan lu- Fernando Verdasco sebenarnya. Verdasco. Ya, lu Anjing, suka. anak buahnya Don Dasco, anjing. Verdasco kidal by the way sama Oh, semua iya. orang Spanyol. Dia pernah final Australian Open lawan Nadal. Oh. Asik juga karena gaya mainnya tuh asik. Kidal juga tuh. Tapi lu Nadal banget sih cara main lu emang apa rely on athleticism, kidal, heavy top spin ya. Nadal sih playstyle lu emang. Ya. Gue suka Nadal. Cuma Nadal kan emang gila sih. Mau ngikutin Nadal tuh hal yang paling susah, bro. Dia kalau gua kan suka ngikutin gitu ya. Kalau orang membandingkan kelebihannya para GOAT dibandingkan GOAT yang lain memang mentality sih. Kan kalau Federer itu kan calmness-nya kan dia bisa membuat orang tuh ngerasa dia itu effortless padahal kan enggak. Nadal tuh menurut gua ferociousness, ferocity-nya itu yang dari mulai pemanasan dia kalau masuk lapangan yang lompat-lompat itu, dia yang gerak-geraknya itu udah intimidatif buat banyak orang. Kan? Jadi bro, gini aja kita simpulin. Orang yang bisa ada di dalam top 100, menurut lu peak performa tubuhnya nggak? Harus nggak? Harusnya iya. Harus iya. Mereka udah pakai sport science segala Iya, macam. iya. Fisik hampir sama semua. Latihannya sama kerasnya. Akses terhadap teknologi sama gitu ya. Cuma yang ngebedainnya itu, kalau dari top 100 gitu ya, mental aja bro. Mentalnya dibedain apa? Cuma dari 1-2 poin terkadang. Betul. Dan bahkan kayaknya dari 100 ke top 10 juga udah beda tuh ya perebutannya. Iya. Maksud gue sebenarnya kualitasnya mereka itu udah, mereka bisa main 5 jam, bisa rally 1 poin rally 20-30 kali, bisa. Ngomongin fisik, pukulan tenaganya 11-12. Iya betul. Banyak pemain yang di ranking 100 besar malah serve-nya lebih kencang dari top 10 ada. Iya, Giovanni Pezzi Pericard tuh kenceng Tapi asuh. yang bikin beda apa? Mental bro. Iya. Kalau udah di stage-nya mereka tuh bikin beda mental. Ya mental dan pasti ada faktor talent yang superb juga. Iya. Yang kayak gue bilang, kayak Alcaraz si mutan ini, yang satu udah kayak robot juga si Sinner. Ya itu superb. Emma Raducanu, dia punya pukulan-pukulan dahsyat. Ya itu yang mungkin di top 100 yang lain nggak punya. Tapi Iya. ngerti nggak? Itu Djokovic itu dia faktor pembedanya ya. Djokovic ini mentality-nya. mental ngomong apa sih, otaknya dia juga main, strateginya dia, berpikir jernihnya dia. Kalau pemain Indo J, siapa yang paling lama di top di ranking 1 J? Ranking 1 Ranking 1 nasional yang rekornya siapa lagi lah? BC, Bung Kristo ya. Bung Kristo Bung nggak Kristo ada. paling lama Bung ya. Kristo itu the man, the myth, the Man, legend. the myth, the legend. Dia 17 tahun 17 tahun apa 18 tahun mengabdi Davis Cup Indonesia. Jadi dia pengabdian terlama salah satunya. Oh gitu, ikut terus Davis Cup dia. Ya, selalu membela Indonesia. Dan kalau nggak salah ya paling banyak menangnya dia di antara ya pasti lah. Itu luar biasa. Dan kalau nggak salah dia waktu itu iklan sampo di sini ya. anjing dia syuting di ini kasut gua. Syuting iklan sampo. Bang Kristo, ayo kita podcast lah bang. Ayo kita podcast yuk. Ya dia. Oke. Itu legendnya dia. Legend, the myth, the legend, The man, and the man. the myth, TM, TLTP. TL. TM, the myth, the man, the legend. TM, TL. The one and only. Ya, the one Bang and only. Kristo yang tidak pernah rungkat anjing. Besok nyanyi lagu. Oke guys. Thank you ya. Hari ini kita segini dulu. Kita akan mencoba untuk
kembali lagi konsisten mengudara. Dan teman-teman tolong kasih kita semangat di kolom komentar, asik. Karena ternyata call for action tuh ada signifikansinya. Jadi kita harus call for action untuk teman-teman memberikan JJ terutama dengan kesibukannya melatih orang-orang. Kenapa gua? Dia juga ini mengurus orang-orang. Ya, kita berdua memang jujur sedang ada ekspansi bisnis masing-masing, jadi kita punya kesibukan. Nah, semoga kita ngurusin orang mulu masalahnya. Ya memang dari situ kita makan mau nggak mau ya kan, karena YouTube tidak menghasilkan uang, anjing. Belum menghasilkan uang. Ya hobi dulu lah. Hobi ini memang murni passion aja, makanya kan yang kita bicarakan yang kita suka, tenis gitu kan, yang effortless. Nanti kita pakai begini, pakai mic, siapa tahu ya dapat rezeki. J, kompetisi nasional tenis di Indonesia apa berikutnya, J? Gua nggak tahu. Nggak tahu ya. Karena gua juga, gua nggak. Mohon maaf, saya tidak. Kayaknya kita berikutnya perlu deh kita mengajukan diri menjadi komentator di kompetisi tenis nasional aja. Boleh. Seru kali ya. Seru buat iseng-iseng. What do you guys think about it? Coba kasih masukannya. Karena gua sama JJ pengen kita kayak touring. Ya, kan kompetisi tenis kan suka di seluruh Indonesia kan, tadi Jawa. Di mana gitu. Ya kita ini aja, kita bikin rame, kita nggak nuntut apa-apa ya. Iya. Nggak nuntut duit, kita malah mau membantu. Kita memang pengen jalan-jalan kok. Kita pengen jalan, mau membantu. Kalau beli tiket pesawat, bayar hotel masih sanggup lah. Mau ikut terlibat, mau mengekspos tenis. Mau mengekspos ya. Semoga ada jenis chain lainnya. Karena jujur gue bangga banget kemarin, karena gue ngelihat sponsor dia yang paling gede BCA kemarin jenis chain tuh. Jadi sepertinya memang harus terus dibuat top of mind lah atlet tenis kita itu supaya sponsor-sponsor gede masuk terus. Dan spektakulernya Jenis itu berprestasi di singles, bro. Iya, betul. Terakhir Angelique Wijaya kali ya di singles. Mungkin ya. Angelique Banyak Wijaya. sih, ada Winnie Prakusha juga. Enggak, yang ini gue kemarin baca tuh yang lolos menang first match Grand Slam. Iya. Terakhir Angelique Wijaya kayaknya. Single tuh susah. Single. Hidup tenis Indonesia. See you again, guys. Ya, hidup tenis Indonesia, hidup Janice Chen. Hidup Janice Chen. Bukan pengur. Janice Chen kalau masih jomblo,